Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Akamul Karimah, NIM 180321100064, Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura, mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian kelas D. Di sini saya akan menyampaikan review artikel yang berjudul Analysis of Economy Efficiency and Farm Size, a Case Study of Wheat Farmer in Nakuru District, Kenya. Analisis efisiensi ekonomi dan luas lahan studi kasus petani gandum di distrik Nakuru, Kenya. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah meningkatnya permintaan gandum dalam negeri didorong sebagian besar oleh populasi yang berkembang pesat, peningkatan urbanisasi, peningkatan pendapatan, dan perubahan preferensi makanan dari sereal tradisional menuju gandum dan produk gandum. Kenya merupakan pengekspor gandum bersih, tetapi saat ini negara tersebut mengimpor sekitar 60% dari total kebutuhan domestik. Untuk mengukur efisiensi ekonomi dalam produksi gandum, penting karena beberapa alasan. Pentingnya subsektor dalam hal pendapatan pertanian untuk ekonomi pedesaan, kemudian integrasi regional atau lebih terbuka perbatasan, terutama di bawah COMESA dan Afrika Timur dengan bekerja sama. Menelurkan tingkat persaingan yang lebih tinggi yang memerlukan peningkatan efisiensi produksi dan distribusi, dan pentingnya subsektor untuk strategi negara terkait dengan pencapaian swasembada pangan yang luas, pedesaan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Kemudian ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memeriksa pengaruh ukuran pertanian pada efisiensi ekonomi di antara gandum produsen di distrik Nakuru dan menyarankan cara untuk meningkatkan produksi gandum di dalam negeri. Yang kedua, ada tujuan khusus. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk memperkirakan tingkat teknis alokatif dan ekonomi efisiensi antara produsen gandum skala besar dan kecil, untuk menilai pengaruh ukuran tambak pada teknis alokatif dan efisiensi ekonomi, dan untuk menentukan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi efisiensi antara gandum skala kecil dan besar dari produsen. Nah, dari tujuan ini yang paling dikerucutkan yaitu tujuan khususnya. Yang ketiga, ada lokasi ini bertempatan di distrik Nakuru, Kenya. Nah, di sini ada model fungsi. Model fungsi dari penelitian ini yaitu menggunakan model fungsi stochastic frontier yang didefinisikan pada bentuk produksi Cobb-Douglas yang dipilih karena kepraktisan dan kemudahan dalam menginterpretasi estimasinya koefisien. Meskipun keterbatasan elastisitas konstan substitusi, Cobb-Douglas dianggap memadai representasi data tersebut. Nah, di sini ada persamaan dari fungsi Cobb-Douglas. Kemudian faktor yang digunakan dalam penelitian. Dalam persamaan tersebut, di mana len yaitu logaritma natural. Yang pertama ada variabel Y1 merupakan output gandum yang dimasukkan dalam kilo dari lahan petani per hektar. Kemudian ada len 2 atau pupuk. Jumlah pupuk yang digunakan dalam kilogramnya per hektar. Kemudian benihnya, jumlah benih yang digunakan dalam kilogram per are. Kemudian pupuk kimia atau len 3, jumlah bahan kimia yang digunakan dalam kilogram per are. Kemudian daun, jumlah daun yang digunakan dalam liter per are. Kemudian tenaga kerja pertama yaitu biaya tenaga kerja yang disewa per hektar. Kemudian tenaga kerja yang kedua diperhitungkan biaya tenaga kerja keluarga per are.
kemudian ada kesalahan acak, ukuran inefisiensi, dan parameter untuk diperkirakan. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini ada tabel estimasi kuadrat terkecil dari fungsi produksi rata-rata dan estimasi batas produksi stochastik untuk produsen gandum sampel. Di sini ada beberapa mulai dari outputnya gandum sampai dengan tenaga kerja keluarga per arenya. Di sini ada koefisien standard error, T-ratio dari OLS estimation dan ML estimation. Di sini menunjukkan bahwa dari tenaga kerja keluarga yang dihitung per arenya, koefisiennya negatif 0,04 dan T-rasionya min 1,34 pada perhitungan OLS estimation. Kemudian pada ML estimation koefisiennya min 0,027 dan T-rasionya min 0,85. Dari perhitungan batas produksi stochastik untuk produsen gandum sampel ini dapat dinyatakan signifikan dikarenakan mulai dari output gandum sampai dengan tenaga kerja per are, perhitungan per are ini dari koefisien standar error T-ratio ini bernilai positif. Nah, untuk di mana Y1 merupakan output gandum per are dalam kilogram, jumlah benih per hektar dalam kilogram, jumlah pupuk per hektar dalam kilogram, jumlah daun digunakan per are dalam kilogram, jumlah bahan kimia digunakan per hektar dalam liter, tenaga kerja, biaya tenaga kerja yang disewa per hektar, tenaga kerja yang diperhitungkan, tenaga kerja keluarga per are. Nah, di sini dimasukkan di dalam persamaan Cobb-Douglas dari persamaan sebelumnya. Ini dimasukkan min 1,507. Ini benihnya dimasukkan, kemudian pupuk, daun, bahan kimia, dan kemudian tenaga kerja. Yang terakhir adalah len dari variabel gandum tersebut. Di sini persamaannya bisa dilihat. Kemudian yang terakhir ini kita melihat dari tujuannya, yaitu kita memperhitungkan rata-rata teknis alokatif dan indeks efisiensi ekonomi. Pada tabel 3, hasil rata-rata teknis alokatif dan indeks efisiensi ekonomi skala kecil petani gandum masing-masing adalah 85%, 96%, dan 84% untuk teknis ekonomi. Sedangkan untuk petani skala besar rata-rata teknis alokatif dan indeks efisiensi ekonomi adalah 91%, 94%, 88%. Dari hasil petani skala kecil dan besar mengungkapkan beberapa tingkat inefisiensi yang cukup besar dalam gandum produksi di Kabupaten Nakuru tersebut. Petani skala besar memiliki efisiensi teknis dan ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan petani skala kecil. Rata-rata skor efisiensi teknis cukup tinggi untuk petani skala kecil dan besar, tetapi lebih tinggi di antara pertanian besar daripada pertanian kecil. Hasilnya menunjukkan bahwa masih ada beberapa tingkat inefisiensi yang cukup besar dalam penggunaan input untuk tingkat output yang sesuai. Efisiensi alokatif lebih tinggi di antara petani skala kecil daripada untuk petani skala besar, menyiratkan bahwa petani skala kecil cukup sensitif terhadap harga yang di-input daripada petani yang berskala besar.
Efisiensi ekonomi secara keseluruhan cukup tinggi untuk kedua kategori pertanian, meskipun lebih tinggi di antara yang besar skala kecil dibandingkan petani skala besar. Nah, rata-rata dari teknik alokatif dan perkiraan efisiensi ekonomi antara besar dan kecil skala petani signifikan secara statistik, bukan secara rata-rata teknik alokatif maupun indeks efisiensi. Dalam rata-rata teknik alokatif dan indeks efisiensi ini, tingkat efisiensi tekniknya relatif tinggi di antara para petani skala kecil, menentang anggapan bahwa gandum hanya bisa efisien dihasilkan oleh petani skala besar saja. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya review ini. Yang pertama ada kelebihan dari jurnal tersebut yaitu terletak pada materi yang cukup lengkap, terlihat pada subbab judul dalam jurnal tersebut yang lengkap dan mendetail. Kemudian kelebihan dari jurnal tersebut adalah penulis dapat mengembangkan beberapa poin kecil namun cukup penting untuk dikaji dan penulis pelakunya dengan cukup baik. Kemudian juga penulis membuat diagram atau tabel yang membuat pembaca lebih tertarik untuk membacanya. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama, jurnal tersebut memiliki kekaburan makna di beberapa subjudul dan membuat pembaca sedikit bingung. Kekurangan lengkap pembahasannya seperti subjudulnya sedikit dan penulisannya kurang rapi. Kemudian pada jurnal ini dijelaskan memakai kuesioner, tetapi tidak dijelaskan menggunakan beberapa responden dalam penelitian ini. Dalam jurnal peneliti tidak menyebutkan apakah instrumen tersebut telah valid atau belum. Sekian, terima kasih presentasi review mengenai efisiensi ekonomi dan luas lahan pada petani gandum di Nakuru, Kenya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.